Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi akademi kita kali ini. Bayangkan sebuah pesan singkat atau riwayat pencarian di internet, benda yang sama sekali tak berwujud, tapi bisa menjebloskan seseorang ke penjara. Menarik bukan? Hari ini kita bakal membedah tuntas mata kuliah hukum cyber atau telematika, dan spesifiknya kita akan fokus pada alat bukti elektronik. Kita akan cari tahu bersama gimana sih kedudukan data digital ini di mata hukum kita. Yuk langsung kita mulai. Oke, peta jalan kita hari ini lumayan padat. Kita akan mulai dari memahami tantangan pembuktian digital, lalu melihat dasar alat bukti menurut KUHP, perluasan bukti dalam UU ITE, tinjauan ahli dan sarjana, dilanjutkan dengan syarat formil dan material, dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Let's go! Kita masuk ke bagian pertama, tantangan pembuktian digital, shifting from physical to virtual. Coba pikirkan sejenak. Ada pergeseran yang sangat masis di dunia penegakan hukum sekarang. Kalau dulu, kejahatan konvensional itu selalu ninggalin jejak fisik yang jelas. Ada dokumen kertas, ada sidik jari, batas negaranya juga kelihatan. Tapi kalau cybercrime, wah, ini beda cerita. Semuanya beroperasi dalam kondisi paperless, murni berupa data elektronik yang melesat di ruang cyber tanpa batas negara. Metode ngumpulin bukti fisik tradisional tiba-tiba jadi, bisa dibilang kurang memadai untuk mengungkap kejahatan yang bahkan gak bisa disentuh secara fisik ini. Lanjut ke bagian kedua. Alat bukti menurut KUHP, the traditional foundation. Kalau kita kembali ke akar hukum acara pidana kita, yaitu pasal 184 ayat 1 KUHP, hukum kita itu tadinya cuma kenal 5 alat bukti sah. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Udah, itu aja. Terus pertanyaannya, email atau file log sistem komputer itu masuk kategori mana? Surat atau petunjuk? Kekosongan hukum ini benar-benar sempat bikin pusing dan jadi tantangan luar biasa buat penegak hukum di persidangan. Untungnya kita punya solusi di bagian ketiga ini, perluasan bukti dalam UU ITE, Breaching the Digital Gap. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus samakan persepsi dulu nih, soal apa yang kita maksud dengan digital. Merujuk pada pasal 1 UU ITE yang namanya informasi dan dokumen elektronik, itu mencakup semua data elektronik, mulai dari teks, suara, gambar, kode akses, pokoknya apapun yang diproses punya makna dan disimpan atau dikirim via media elektronik. Pastikan kalian mengingat parameter hukum yang sangat presisi ini ya, karena ini pondasinya. Nah, ini dia pasal pamungkasnya, yaitu pasal 5 UU ITE. Pasal ini secara tegas menyatakan kalau informasi dan dokumen elektronik itu adalah alat bukti hukum yang sah. Perlu dicatat ya, ini bukan berarti dia alat bukti yang benar-benar baru loh, tapi lebih ke sebuah perluasan dari alat bukti yang udah ada di KUHP. Ibaratnya ini jembatan revolusioner yang secara mulus menghubungkan era konvensional kita dengan era digital. Sekarang, mari kita dengar pandangan akademis di bagian keempat, tinjauan ahli dan sarjana, theoretical perspectives. Kita mulai dari pandangan fundamental Bapak Edmond Makarim. Beliau ini menyoroti satu hal penting, yaitu konvergensi. Maksudnya, kita udah nggak bisa lagi ngelihat teknologi informasi, media, dan telekomunikasi itu sebagai entitas yang terpisah-pisah. Hukum telematika harus bisa mengatur percampuran ketiganya secara komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum. Selanjutnya, ada argumen menarik dari Dik Mansur dan Elisatris Gultom. Bukti digital itu kan sifatnya nggak berwujud fisik ya, jadi gampang banget diubah tanpa ketahuan secara kasat mata. Karena alasan itulah, mereka berpendapat kalau kesaksian dari ahli spesifik, seperti ahli forensik digital, itu mutlak diperlukan. Kenapa? Ya jelas, buat ngejamin validitas data tersebut dan ngasih keyakinan penuh ke hakim di pengadilan. Dan ini dengan sangat cerdas mengilustrasikan pemikiran dari Prof. Barda Nawawi Arif. Beliau menegaskan kalau kebijakan hukum pidana itu nggak boleh kaku. Kejahatan siber atau mayantara itu terus bermutasi dengan cepat, teman-teman. Jadi, hukum pidana kita juga harus lincah, terus beradaptasi, dan diperbarui supaya penanggulangan kejahatan nggak ketinggalan zaman. Kita masuk ke bagian kelima yang lebih teknis. Syarat formil dan material procedural application. Secara prosedural ada aturan mainnya nih. Syarat formil pertama, bukti elektronik ini nggak berlaku buat dokumen yang memang oleh undang-undang diwajibkan tertulis atau harus pakai akta notaris. Kedua, dan ini sangat krusial, penyidik nggak bisa asal geledah atau sita data elektronik orang. Wajib hukumnya dapat izin resmi dari ketua pengadilan negeri setempat dan prosesnya sama sekali nggak boleh ngelumpuhin kepentingan pelayanan publik. Terus gimana dengan syarat materialnya? Berdasarkan pasal 15 dan 16 UU ITE,
Intinya, perangkat keras dan lunak penghasil bukti itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sistemnya wajib andal dan aman. Dia harus mampu nampilin informasi itu kembali secara utuh tanpa ada satupun data yang hilang. Plus, keautentikan dan kerahasiaan datanya juga harus terjamin 100%. Nah, buat menuhin semua standar ketat tadi, kita sangat bergantung pada forensik digital. Ini adalah perekat utamanya. Data harus dilindungi dari sedikit pun perubahan atau alteration. Kalau chain of custody atau rantai komando penanganan bukti digital dari TKP sampai ke meja hakim itu terputus dan nggak terdokumentasi dengan rapih, wah tamat sudah, bukti tersebut bakal gugur dan kehilangan nilai hukumnya di pengadilan. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan daftar pustaka, Final Academic Review. Kesimpulan utamanya simple tapi padat. Alat bukti elektronik itu berfungsi secara sempurna sebagai jembatan antara hukum acara tradisional kita dan kebutuhan hukum modern. Tapi ingat, jembatan ini cuma bisa dilewati kalau bukti tersebut berhasil lolos dari pengujian akademik serta standarisasi formil, material, dan forensik digital yang sangat ketat tadi. Pemaparan kita hari ini bersandar pada literatur-literatur top, mulai dari karya Ahmad M. Ramli, Edmund Makarim, Barda Nawawi Arif, serta Mansur dan Gultom. Dan pastinya saya mau memberikan apresiasi penuh untuk tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online blog yang udah menyusun kerangka materi presentasi yang luar biasa ini. Sebagai penegasan buat kalian yang lagi menyimak, pemaparan ini memang diformulasikan secara khusus sebagai media pengajaran online. Ini adalah referensi akademik buat kalian para mahasiswa hukum, praktisi, atau siapapun di Indonesia yang lagi serius mendalami ranah hukum cyber yang dinamis ini. Sebelum kita benar-benar berpisah, saya punya satu pertanyaan analitis yang lumayan berat buat kalian renungkan. Mengingat betapa rentannya sebuah data digital itu dimanipulasi, sejauh mana sih keyakinan seorang hakim bisa bersandar pada bukti elektronik kalau ternyata di persidangan terbukti ada cacat prosedural dalam chain of custody pas proses penyidikan? Coba deh kalian terapkan teori-teori hari ini buat ngejawab dilema dunia nyata itu. Terima kasih banyak udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi akademik kita selanjutnya.